Jadi adalah kita coba jadi orang lain. Kalau ada tren sekarang orang-orang lagi trennya ke artis Korea, mereka mau jadi Korea-Koreaan. Yang kita mau putih, yang putih mau lebih putih, sampai nggak jelas putihnya. Kalau ada tren yang lain, semua orang mau ikut tren. Kenapa? Ikut tren tidak ada masalah. Tetapi kalau ikut tren akhirnya menghilangkan identitas dirimu. Kalau ikut tren akhirnya membuat dirimu jadi orang lain, seperti kata Kak Teddy, jadi orang lain pakai topeng setiap hari, maka sebenarnya hal itu yang menghancurkan hidupmu. Kenapa ada banyak orang tidak pernah bisa jadi orang maksimal di dalam hidupnya? Karena dia tidak tahu dia siapa. Dia berusaha jadi orang lain, dia berusaha untuk jadi mirip dengan artis A. Besok kalau artis A-nya kacau, dia pindah jadi artis B. Besok kalau artis B-nya kacau, dia pindah lagi jadi artis C. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu karakter dirinya. Akhirnya yang terjadi adalah sekolah asal-asalan, temannya semua sekolah di mana dia ikut di situ. Temannya kuliah di mana ikut di situ. Nanti temannya ngumpul di mana dia ikut di situ. Kenapa? Karena dia nggak jelas. Dia sendiri nggak tahu. Saya melakukan training begitu banyak orang, saya konsultan dari begitu banyak perusahaan, saya melakukan interview dari puluhan ribu orang. Dan banyak orang ketika saya tanya, kenapa Anda kuliah ini? Gak tahu juga Pak. Ya karena lagi kebuka aja di situ. Karena pacarku lagi di sana jadi saya ikut. Sekarang mana pacarmu? Sudah putus Pak. Kenapa? Karena dia nggak tahu untuk apa dia hidup. Dia nggak tahu karakter apa yang dia miliki. Dia tidak tahu apa sih deposit Tuhan untuk dirinya. Dia nggak pernah tahu saya ini dilahirkan untuk jadi apa. Akhirnya semua dia mau ikuti. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah, manusia itu punya 4 macam tipe karakter. Yang pertama namanya dominan, yang kedua namanya orang intim, yang ketiga adalah stabil, yang keempat cermat. Kalau yang biasa lihat orang dominan itu lihat kayak Kak Teddy itu. Kerjanya dia perintah orang. Kamu mau bikin? Lakukan kau itu. Jangan kau duduk, angkat kau itu. Pernah lihat dia seperti begitu? Sering? Pokoknya kalau selama dia belum tidur, ada aja yang dia suruh, betul kan? Kenapa? Ya memang dia lahirnya model begitu, tipikal orang dominan. Orang dominan itu sukanya suruh-suruh orang. Orang dominan itu sukanya perintah sana, perintah sini. Suruh sana, suruh sini. Orang dia berokam maka. Ini orang kayak mami dia bos. Memang dia bos. Secara alamiah dia lahir jadi orang dominan. Ada tipe kedua adalah orang intim. Orang intim itu gayanya seperti gini. Kalau ketemu siapa aja, halo bro, apa kabar? Pernah lihat orang seperti itu? Kalian lagi diam-diam ini, lagi duduk-duduk, tubuh Kak Teddy datang, tiba-tiba ada satu masuk, halo, apa kabar? Tiba-tiba suasana di ruangan itu jadi rame, jadi riuh, betul kan? Kenapa? Itu tipikal orang intim. Semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya cerita ciri-cirinya aja dulu. Habis itu sebentar kita tes. Ciri orang ketiga adalah orang stabil. Orang stabil itu kalau ditanya jawabannya cuma 3. Ya, tidak, nggak tahu nih. Kau sudah makan? Sudah. Mau makan lagi? Tidak. Sebentar lagi mau makan apa? Nggak tahu nih. Kalau ditanya jawaban cuma 3. Ya, tidak tahu nih. Cirinya nggak mau pusing, nggak mau terlalu sibuk. Tipikal orang keempat adalah orang cermat. Cermat ini orang yang sangat detail. Segala sesuatu yang dia lihat, dia bisa lihat salahnya orang, dia bisa lihat ini orang kok pakai baju warna putih, kenapa kalau lipat lenganmu pasti kepanjangan, berapa hari nih kau nggak cuci itu?
Dia bisa lihat orang sampai detail-detailnya. Dia ingat semua salahnya orang. Kalau orang dominan sama orang intim, kalau dia lagi marahan sama orang, baku sikat, baku marah-marah, 5 menit lagi dia sudah lupa. Apa kau bikin? Gak ada nih, kita pergi makan nih. Orang yang dia ajak berkelahi, dia ajak makan 5 menit kemudian, setengah jam kemudian. Kenapa? Dia sudah lupa. Orang dominan, orang intim kalau marah itu kelihatan. Pokoknya semua kelihatan. Kalau orang stabil cermat marah nggak kelihatan. Dia cuma diam aja. Kenapa kok? Enggak Ji. Kenapa kok diam-diam? Kenapa? 6 bulan kemudian ketika ada yang senggol dia, kau itu 6 bulan yang lalu 1 Januari 2022 kau bilang saya bodoh. Terus yang bilang itu orang dominan intim, dia bilang, oh ya masa iya kan? Kenapa orang dominan intim cepat sekali lupa? Orang stabil cermat lama lupanya. Semua punya kelebihan, semua punya kelemahan. Tips, kalau mau pinjam uang, pinjam sama orang dominan intim. Karena habis pinjam dia lupa itu. Jangan coba-coba sama orang stabil cermat. Sebelum kau bayar lunas, walaupun sudah dibayar di atas kayu salib, dia tidak akan lupakan. Kenapa? Ya memang tipenya seperti itu. Tipenya seperti itu. Tipenya seperti itu. Suruh jaga toko. Oh, orang kalau dominan intim, semua orang masuk dia akan tawari. Kita cari apa kak? Ini bagus kak. Orang lewat pun ditawari. Kenapa? Untuk dia haram hukumnya orang keluar dari toko saya nggak beli. Orang stabil cermat, kau mau beli, nggak mau terserah. Suruh hitung-hitung. Orang stabil cermat, dia hitung satu demi satu, tidak akan terlewatkan. Orang dominan intim dia cuma lihat, oh ini 75, salah kak, oh ya itu mau pakai dia sendiri. Karena dia nggak mau pusing. Nah, semua orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Jangan berpikir, oh kalau gitu saya mau jadi orang dominan lah. Orang dominan punya kelebihan, punya kelemahan. Orang intim punya kelebihan, punya kelemahan. Orang stabil dan orang cermat juga sama. Tidak usah jadi orang lain. Kak Teddy suruh tinggal di rumah, tidak bikin apa-apa. Rumahnya yang dia hancur-hancurkan. Perbaiki ini, perbaiki itu, bikin ini, bikin itu, betul? Kenapa? Ya orang dominan, butuh aktivitas. Orang stabil cermat, kalau ada orang dia tidak nyaman, dia mau di kamar nonton YouTube, nonton Netflix. Di pintu tertulis, awas ada anjing galak. Jangan nangis. Nah, karena tipe dia tidak suka dengan keramaian. Orang dominan intim lebih ramai, lebih dia suka. Jadi semua orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Dan semua orang pasti campuran dari berbagai macam unsur. Minimal 2. Saya orang intim dominan. Karena saya orang intim dominan, saya bisa bangun suasana, ketemu orang, baru kenal 15 menit sudah kayak kenal 30 tahun. Kenapa ya? Saya orang intim dominan. Kelemahan saya juga ada. Saya tipikal orang yang cepat bosan. Selalu butuh tantangan baru. Makanya saya selalu membuat belajar untuk konsisten. Orang stabil cermat punya kelemahan adalah takut melangkah hal yang baru. Dikasih kerjaan. Apa kau bikin? Kau minggu depan WA lah. Ih, jangan saya kak. Jangan kau
dong. Ih, jangan. Ini kereku. Orang intim dominan. Kak, siapa yang WL minggu depan? Masih belum tahu. Saya, Kak. Dia tawarkan dirinya, kenapa? Ya, untuk dia biasa aja. Tapi itu hal yang biasa. Ya kan? Karena itulah kelebihannya. Itulah kelebihannya. Orang cermat punya kecenderungan juga cerewet. Semua dicerewetin. Kalau orang intim dan dominan, kalau nggak jaga, itu kadang-kadang dia PD TLL, PD talewa-lewa. Karena alamiahnya dia begitu. Secara alamiah dia seperti itu. Orang intim dominan tipikal orang pendobrak. Orang stabil cermat tipikal orang yang mau mengatur segala sesuatu dengan tenang. Kak Teddy, apa yang dia lagi pikir, dia bisa lakukan hari ini. Mendadak, semua dia bisa atur. Tak. Orang kalau enggak kenal dia, langsung semua dia bekerja. Ini belum selesai, ada lagi. Belum selesai, ada lagi. Kenapa? Orang stabil cermat enggak tahan sama dia. Orang stabil cermat itu butuh teratur. Hari ini bikinnya ini ya. Langkah pertama, buatkan saya kopi. Langkah kedua, orang intim dominan bilang, lama kamu makan. Seperti itu. Saya setiap hari duduk dengan berbagai macam perusahaan. Karena saya mengatur berbagai macam perusahaan. Saya ada di sini setelah habis meeting dengan salah satu kontraktor terbesar di Makassar yang bangun semua jalan tol. Dia yang pegang, saya konsultannya. Kita duduk dan saya terbiasa duduk dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Kita mikirin ini, ada yang ini kita rubah, dan itu saya. Kenapa? Saya orang intim dominan. Nah, kalau saya tidak kenali kapasitas saya, kalau saya tidak mengenali diri saya akan selalu coba jadi orang lain. Orang bilang begini, wah, jadi Pak Hendro enak ya. Diundang di mana-mana, pergi kemana-mana. Saya kadang-kadang bilang begini, kalau pergi naik pesawat sesekali, itu namanya liburan. Kalau setiap minggu, mau coba. Naik pesawatnya sih oke. Bangun paginya itu yang susah. Tidur baru jam 12 malam, jam 4 sudah ada di airport, jam 6 berangkat. Itu saya lakukan setiap minggu. Tapi untuk saya biasa aja, kenapa? Saya orang intim dominan, saya suka tantangan, saya suka hal-hal yang baru, saya suka melakukan hal-hal yang orang lain rasa tidak mungkin, saya bikin. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang berbeda, tidak usah jadi orang lain. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, kembangkan itu, tidak perlu jadi orang lain. Semua orang harus meningkat, ya saya tahu. Tapi kapasitasmu sebagai apa, kembangkan hal itu tanpa harus menjadi orang lain. Nggak usah iri dengan orang lain. Kenapa itu jadi Kak Teddy enaknya dia kalau ngomong enak sekali. Ya memang kapasitas dia di situ. Tuhan taruh segala sesuatu dengan kemampuannya di sana. Yang pendiam, kenapa kok diam-diam? Ya memang kapasitas dia di situ. Dia diam tapi dia mikir, dia ngamati. Minta Kak Teddy jadi pendoa syafaat. Dia baru duduk 5 menit pasti sudah paham. Tapi cari orang yang pendiam, suruh dia doa 24 jam, tidak ada masalah. Walaupun doa sambil tidur juga. Kenapa? Memang panggilannya di sana. Jadi malam hari ini kita akan saya diminta untuk memberikan tes. Dan saya kenapa saya mau datang? Pertama, tim saya semua bukan orang Kristen. Yang kedua, ada
Kak Bono yang juga diminta untuk datang lagi di Toraja, jadi saya pikir saya mencoba untuk menolong segala sesuatu dan bertemu dengan kalian semua. Sekedar informasi saja, apa yang KTD berikan untuk kalian untuk tes malam ini itu adalah investasinya KTD yang sangat luar biasa. Saya tidak menilainya dengan uang, karena saya harus kasih tahu teman-teman supaya kalian bisa menghargai. Tes ini kalau saya berikan ke perusahaan, orang kalau masuk di perusahaan kami, saya punya perusahaan outsourcing, saya punya perusahaan macam-macam. Kalau orang masuk perusahaan kami, kita kasih tesnya ini. Satu orang, harga tesnya adalah 1 juta. Dan hari ini kita kasih ke kalian free, ditanggung oleh KTD. Jadi saya sangat berharap teman-teman bisa menghargai, karena saya tahu sekali dia punya hati sangat besar untuk lihat kalian jadi orang berhasil. Dia punya hati sangat besar ingin lihat kalian jadi orang-orang yang dipakai Tuhan sesuai kapasitasmu, baik di dunia marketplace maupun di dunia manapun, dunia pelayanan, dimanapun Tuhan bawa kalian jadi orang excellent di sana, jadi orang unggul di sana. Amin. Terus tepuk tangan dulu buat KTD. Dan kalau dia bilang saya bapaknya, ya kita cuma beda warna aja. Ketawa. Teddy tinggal dengan saya itu dari dia masih SD, Tommy SMP waktu itu, enggak ya, kok SMP? SD. Tommy kelas 6 SD waktu itu, kok berarti kelas 5. Saya udah tahu dia sampai ya kuliah, tinggal di rumah dan lain sebagainya. Sampai married, sampai punya anak. Dan ya inilah buah yang luar biasa yang bisa jadi berkat buat banyak orang dengan bisnis yang Tuhan percayakan, dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan, dan dia selalu mau berbagi kepada orang lain. Dan saya yakin dan percaya kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, tesnya mau semua atau cuma karakter? Karena ada leadership pada masing-masing. Jangan nih yang terakhirnya di MBTI mau dengan GS ya. Oke. Boleh? Yes. Oke. Silakan. Bagaimana kan? Boleh, persoalan. Pakai link atau bagaimana? Boleh. Oke. Isinya lewat link. Kasih ke saya gitu, baru saya kirim ke. Ada? Siapkan HP. Oke. Kau ada HP? Ini kau pakai HP. Potongin. Michelle bagaimana? Ada kendala? Alin bagaimana? Oh sudah. Siapa yang belum? Oh iya oke. Kita tunggu Keisa. Icu. Oke. Oh keulang ya Icu? Terulang? Oh 60 oke. Oh screen sharing boleh? Coba next ya. Next ya? Oh lupa dulu. Sudah nyala? Oh belum. Nggak bisa. Oke. Bisa nggak? Cari tempat yang tenang dan nyaman. Anda tidak akan diganggu sama tugas ke depan. Coba untuk tidak menganalisis pertanyaan secara berlebihan. Pilih pertanyaan yang mencerminkan diri Anda, bukan yang Anda pikir benar. Banyak hal. Jawab pertanyaan dengan spontan. Usahakan jawab semua pertanyaan tidak lebih dari 2 menit. Sudah guys? Sudah respon bro? Oh iya oke. Nah di ISC Behavior Intelligence, dominan, intim, stabil, cermat. Dan tadi kita sudah dengar penjelasannya ya. Ya? Oke? Next. Nah di ISC itu membahas mengenai apa behaviornya kita, apa tindakan kita, perilaku kita terhadap orang, bagaimana kita bertindak dan berkomunikasi dalam hubungan sosial, apapun itu. Nah hal ini akan mencerminkan kita secara general. Memang tidak 100% tepat. Biasanya juga akan berubah-ubah seiring umurnya kita dan kedewasaannya kita dalam menghadapi banyak situasi. Kita misalnya contoh ketemu dengan masalah, kita ketemu dengan apa, Tuhan izinkan segala hal terjadi. Kadang hal itu bisa berubah dari kita, karakternya kita bisa berubah. Tetapi ada satu yang tidak berubah,
Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, oke. Nah, next, boleh next? Next misalnya deh. Kita tolong next. Kecerdasan perilaku akan meningkat dengan belajar mengenai diri sendiri, mengelola kekuatan dan keterbatasan kita, mulai beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian kemampuan ini diaplikasikan pada orang-orang sekitar, mulai berperan aktif mempraktekkan dalam keluarga, karir, usaha kehidupan. Banyak hal yang kita bisa praktekkan. Kalau kita mengetahui apa keunggulannya kita, apa kelebihannya kita, apa kelemahannya kita bisa tahu. Setelah itu kita melakukan dengan konsisten, hidup kita akan berdampak lebih maksimal. Nah, ini sejarahnya. William Marston, ini dia psikolog 1928, dia dari Amerika. Banyak hal, metodenya dipakai di banyak hal, di bisnis, di pekerjaan, di militer, instansi pemerintah, apapun. Dia kebetulan pada saat itu memang kita mereka butuh orang-orang militer itu butuh kira-kira pemimpin yang betul-betul kompeten. Jadi mereka harus tes orangnya betul. Orang biasa bilang gini, psikotes, betul tidak? Nah, tidak bisa misalnya contoh ya kayak dari tadi. Apakah orang yang cermat itu harus berhubungan, harus bisa memimpin, atau harus bisa seperti berpidato seperti orang yang dominan? Kayaknya itu agak susah. Atau orang yang penting, kayaknya itu agak susah. Makanya dia harus pilih baik-baik siapa orangnya. Nah, dia lahir di Massachusetts, PhD bidang psikologi 1928, Emotion of Normal People. Kita next ya, kita skip cepat saja. Dipakai di dalam militer. Perkembangannya banyak penelitian, maka DSC dapat digunakan untuk model perilaku kontemporer saat ini. Tidak dapat digunakan untuk konteks klinik. Kalau orang sakit jiwa, dia tidak bisa nilai karakternya sendiri, atau tidak stabil, kita tidak bisa nilai. Tapi ini mengenai penilaian ya. Penilaian itu bisa saja absurd, bisa saja tidak tepat, bisa saja tidak karena kadang kita juga overestimate dirinya kita atau underestimate dirinya kita. Tapi ini kira-kira ketepatannya ada 80%, kita bisa tahu. Next. Nah, ya ini bukunya yang bikin poligraf untuk alat tes kebohongan. Dia pun juga ya ciptakan karakternya ini. Namanya Charles Moulton. Dia ini nama komikusnya Charles Moulton. Dia bikin ini Wonder Woman. Nah, seiring waktu ternyata manusia itu berusaha untuk mengenal dirinya siapa. Mereka mencari gambarnya. Nah, pada saat penciptaan memang pertama kali Tuhan sudah menetapkan kita bahwa ada gambar keserupaan. Betul tidak? Manusia itu cari kira-kira dia serupa dengan apa. Kalau di Cina itu yang musim panas, musim semi, dingin, gugur. Di Hippocrates itu mengenai apa cairan-cairan dalam tubuh. Plato seperti ini, Galen seperti ini. Nah, William Marston itu ada di sini. Dominan, intim, stabil, cermat. Nah, pernah kita dengar ini kolerik, sanguin, flegmatik, melankolik. Sering ya? Wah, orangnya ini kolerik, suka marah-marah. Sanguin, suka melucu. Betul enggak? Nah, melankolis itu baper, ya. Kita lihat, oh gitu ya, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit baper. Nah, ini loh, usaha manusia dalam menemukan dirinya. Sayangnya memang mereka ini bukan orang-orang yang kenal Tuhan. Banyak hal itu mereka didefinisikan oleh pengetahuan dari dunia, pengetahuan humanis. Hal ini terjadi. Nah, di Myers-Briggs itu ada ini feeling, perceiving, thinking, judging. Nah, ini MBTI yang tes yang nomor 2-nya ini. Oke? Tes nomor 2-nya kalian itu mengenai MBTI, banyak dipakai. Oh, kalau yang begini, artis ini karakternya seperti ini. Artis ini karakternya ini, politikus ini karakternya kayak gini. Nah, mereka itu personalitinya kalau kita lihat baik-baik itu disetting. Betul nggak? Ada agensinya loh. Ada agensinya. Oh, untuk PR-nya seperti ini. Personal brandingnya harus seperti ini. Dia karakternya itu harus kelihatan seperti ini. Misalnya John Wick harus kelihatannya seperti orang yang penyendiri, lonely, mengenaskan. Padahal di belakang dia mungkin ngakak-ngakak dan suka minum-minum dengan teman-temannya. Jadi hal itu diciptakan gitu, karena mereka butuh karakter. Karakternya kita, apakah kita harus ciptakan? Tidak. Tuhan sudah kasih kita setiap orang hal yang unik dari dirinya kita. Oke?
Ini usaha manusia ya. Nah, ada yang future consultant, ini singa, lumba-lumba kayak koala, beneran tuh. Iya ya. Digambarkan sebagai binatang. Di Roma 1 itu dibilang mereka menggantikan image-nya Tuhan terhadap barang-barang yang fana, terhadap lambang-lambang binatang, terhadap lambang. Coba cari deh di Roma 1. Kita coba next. Dimanfaatkan untuk coaching, konseling, mengenali diri sendiri, seleksi karyawan, seperti dikut yang tadi. Dia seleksi karyawan, assessment, penyelesaian konflik, pembentukan tim. Nah, saya pakai untuk pembentukan tim. Kalian sebagai leader harus ngerti. Ya, saya percaya kalian semua di sini mau jadi leader kan? Oh, dipersiapkan sama Tuhan dong. Terserah mau di mana saja. Mau yang kecil, kalian harus bisa handle kira-kira. Oh, ini karakternya seperti ini. Orang ini seperti ini. Orang ini seperti ini. Kira-kira komposisi tim yang bagus untuk tim sales itu harus seperti yang mana? Kalian harus ngerti. Komposisi yang bagus untuk tim pengajar, tim guru, tim pelayanan, tim apapun itu. Nah, kita harus ngerti. Pengarahan karir, gaya komunikasi, mengembangkan potensi orang lain. Itu yang kita sedang lakukan di sini. Bagaimana guys? Nah, ini contohnya. Ini grafiknya. Coba lihat nah. Ada D. Ini adalah sebuah grafik ya apa ya, X dengan Y. Di sebelah sini kuadrannya adalah D, di sebelah sini I, di sini S, di sini C. Makanya disebut DISC. Yang pertama adalah dominasi. Oke? Dari tadi orang dominan kita lihat mengarahkan decisif, tipe kuasa, driver, pemimpin dan penguasa dengan keinginan dalam hati untuk menjadi nomor satu. Yang cocok itu eksekutif, manajer, politikus, pengusaha, militer. Nah, saling beropposite dengan yang namanya tipe harmoni itu seperti stabil, S. Wise, koala, pendirian tenang, pasti, mudah didekati, penuh kehangatan. Oke? Cocoknya ini seperti guru, perawat, sekretaris, pekerja sosial, finance advisor, customer service. Nah, hal ini juga ada spektrumnya di sebelahnya sini. Nah, ini kan semakin ke atas dia semakin aktif, semakin ke bawah dia semakin pasif. Semakin ke kiri orientasinya kepada tugas, sementara ke kiri orientasinya kepada orang, people oriented. Dia lebih memilih untuk orang. Oh, orang gini. Orientasinya di sini task, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dia. Oke? Nah, tipe pemikir C. Nah, kira-kira kalau kalian lihat, saya ada di mana ya? Oh, kayaknya ada di kisaran gini deh. Oh, agak dekat-dekat ke dominasi, agak dekat-dekat ke orientasi tugas, atau misalnya agak ke sini, ada di sini, kuadrannya di situ. Oke? Saya berharap sih ada pertanyaan dari kalian, cuma nanti kita kehabisan waktu. Next. Nah, seperti ini gambaran mukanya. Dan ini adalah presentasi kira-kira presentasinya berapa orang dari kehidupan di dunia ini. Kira-kira orang dominan itu jumlah populasinya hanya 3%. Yes. Intim ada 17%. Ini orang-orang yang jadi artis, yang jadi entertainer, ya. Banci panggung. Oh, sorry. Banci kamera, oh salah. Bukan, ini. Dilarang untuk melabel. Oke. Ada dominan, intim, ada cermat, ada stabil. Nah, jumlahnya 11%, dan yang paling banyak adalah 69%. Kalian bisa lihat. Kira-kira oh yang kayak gini seperti ini seperti ini. Cara handle-nya seperti apa? Kita coba lihat satu-satu ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti yang akan masuk ke dalam assessment-nya kalian akan dapat laporan seperti ini. Di tengah ini ada namanya karakter. Yang di sini di sebelah kiri ada namanya personality. Kalau bisa lihat di situ, ini bisa hilang nggak ininya deh? Bisa di close nggak? Oh, nggak bisa. Coba tarik turun ke bawah. Nggak bisa. Oke. Nah, ada tulisannya di sini. Ini personality. Ini karakter. Oke. Kembali. Oke. Di sini personality, di sini karakter, dan yang di sini temperamen. Oke. Setiap hari kita ketemu dengan orang, yang kita perlihatkan adalah ini. Apa? Personality kita. Itu mengenai
hal apa yang akan kita kasih tunjukkan di orang. Kita coba lihat penggambarannya itu seperti next boleh. Nah, mask, perilaku topeng, personality, grafik 1 yang di sebelah sini. Nanti ada grafik 2 itu core, perilaku yang sebenarnya, karakter. Grafik 3 mirror, perilaku di bawah tekanan. Itu temperamen. Kira-kira seperti ini. Personalitinya kita, apa yang dilihat orang, apa yang kita ketemu dengan orang, apa yang kita perlihatkan di orang, itu cuma 5%. Siapa diri kita sebenarnya, total ini, karakter. Temperamen ini kadang kita nggak tahu dirinya kita sampai di mana. Oke? Nah, ini yang sudah sampai kedalaman sekali. Tuhan mau berurusan dengan karakternya kita. Karakter dan temperamen. Keseluruhannya ini 95%. Isi hatinya kita. Kalau kita di Mazmur dibilang, Tuhan engkaulah yang menguji hati dan menilai setiap hatinya kita. Nah, mukanya orang bisa di depan baik-baik ya. Ya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Shalom. Toh? Itu cuma 5%. I don't care who you are in this 5%. Yang saya mau tahu adalah yang di sini. Karena itu kita sudah tahu pasti berbeda. Di depan itu cuma apa yang dia pakai, apa yang dia tunjuk, apa yang dia pilih untuk tunjukkan. Kalian harus tahu semua orang pakai topeng. Yang paling bagus itu kalau kalian bersahabat, orang yang buka topengnya. Pilih-pilih teman itu jangan yang mukanya dua. Iya dong, apa adanya aja kan? Iya kan? Iya nih bestie. Kok jangan bilang-bilang sama orang, nah? Saya toh pacarku begini. Iya, saya nggak bilang-bilang sama orang. Nah, pas dia di rumahnya, kok jangan bilang-bilang sama orang, nah? Itu bestieku pacarnya begini. Ini kata bilang-bilang sama orang, jangan bilang-bilang sama orang, itu artinya bilang-bilang kan? Nah tidak. Ini personality dengan karakter. Setiap hari kita diperhadapkan bahwa sebenarnya apa yang kita mau tunjukkan di luar. Oke? Cepat saja. Personality, ekspresi dan perilaku, penampilan di depannya orang. Harus ingat ya, personality. Artis-artis hire agency untuk mengelola personalitinya mereka. Kalian harus tahu kan? Makanya apa yang kalian lihat di depan TV, di depan YouTube, di depan Netflix, apapun itu, nggak semua yang lo lihat itu benar. Itu tidak benar sama sekali. Saya berani jamin. Apa yang kita lihat, Jungkook seperti ini, V itu seperti ini. Ya, ada army di sini. Hati-hati, saya dilemparin batu pulang. Ya, baik. Ngeri Pak Tom army. Itu loh, ngerti ya? Itu mereka pakai branding. Presiden yang mau naik jadi presiden itu dikasih lihat. Pernah lihat kepak sayap kemerdekaan? Apapun itu. Jadi dibikin itu kamu harus foto gayanya gini, harus lagi tambal ban, lagi bawa beca, lagi semen apa gitu supaya kelihatan deso-deso sedikit lah. Nah itu personality. Ini kita jujur-jujur saja ya. Yang kedua itu adalah karakter. Siapa sebenarnya Anda? Respon dalam kondisi di bawah tekanan atau pada saat Anda ditinggikan dan dimuliakan. Oke? Pada saat tekanan, diinjak orang, atau pada saat diangkat-angkat. Coba perhatikan, orang pasti akan berubah pada saat itu. Pernah dengar? Bapak saya pernah bilang ini. Orang Indonesia itu tahan miskin 10 tahun makan nasi kecap. Tahan loh, serius. Tapi begitu kena ketiban durian runtuh 1 tahun itu langsung kayaknya itu cuma 1 tahun langsung jatuh. Karena apa? Karakternya pada saat ditinggikan atau dimuliakan. Betul enggak? Pernah lihat itu orang yang kalau dipuji-puji dalam gereja, wah bapak ini menyumbang. Itu ya. Wah iya bagaimana bapak ini, bapak itu. Ya boleh.
Satu. Siapa itu? Tidak ada di sini, di tempat lain banyak. Satu. Oh, iya. Nah, itu loh. Waktu mau dilihat orang, waktu mau dilihat orang sekitarnya kita, keluarga, siapapun itu. Tuhan mau deal dengan hal itu. Berkorban itu bagus. Tapi Yesus bilang apa? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh lihat. Wah, itu prinsip kerajaan Allah. Tangan kiri tidak boleh lihat. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh lihat. Tidak boleh kau canang-canangkan di depan umum. Kau sudah terima upahnya. Berdoa yang panjang-panjang supaya kelihatan suci, supaya apa? Wah, Tuhan terima kasih. Burung-burung di udara kau beri makan. Apa itu? Tidak bisa, guys. Nah, kita harus berdoa itu seperti kita dengan Bapaknya kita. Kita bilang, Bapak terima kasih. Ini makanan enak sekali. Kita mau jalan-jalan dulu, kita mau naik sepeda dulu, kita mau makan. Jangan yang panjang-panjang begitu, bro. Nah, karakternya, Tuhan selalu mau berurusan dengan karakternya kita. Perhatikan di Matius 5 sampai Matius 7, itu semua masalahnya karakter. Betul tidak? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tidak. Tampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Langsung nendang. Urusannya karakter. Marah. Orang dominan, dia kokang senjata. Begitu. Tidak boleh, tidak ada di sini. Temperamen, kombinasi faktor kelahiran, keturunan gen yang mempengaruhi perilaku. Ya, itu memang sebenarnya ada. Itu memang waktu zaman Perang Dunia Kedua, itu Nazi itu mereka teliti ada yang namanya eugenics. Pernah dengar? Jadi mereka cari ras yang paling unggul, yang paling bagus, yang paling kuat, yang paling pintar, yang paling apa? Mereka kasih kawin silang, gitu. Untuk memperoleh keturunan-keturunan yang bagus. Nah, mau suka atau tidak suka, hal itu pun banyak terjadi dalam kitab ya. Mengenai soal seperti kita jangan bergaul dengan orang sembarang, atau misalnya kita jangan kawin campur karena banyak faktornya. Nanti kebudayaan orang tua akan mempengaruhi karakternya kita. Kita coba lihat. Nah, grafik 1, dia penjelasannya masing-masing ya. Menggambarkan kecenderungan ekspresif dan non-ekspresif seseorang berdasarkan apa yang ingin ditampilkan pada orang lain atau apa yang ingin dipikirkan diharapkan oleh orang lain. Grafik 1 ini menampilkan reaksi terhadap tuntutan dan lingkungan reaksi yang diharapkan orang lain. Grafik 1 mudah dimodifikasi. Orang bisa berubah ya, pakai topeng ya. Karena perilaku ini mencerminkan bagaimana kita ingin orang lain melihat kita. Perubahan yang sering disebut blending. Hati-hati ya. Oke guys, nextnya ini seperti ini. Ini grafik satunya. Dia seperti ini. Karakternya adalah seperti ini. Temperamennya adalah seperti ini. Temperamen dengan karakter rata-rata biasanya agak sama. Tetapi yang di sini, ini yang seperti kelihatan di orang. Tapi begitu dia dalam tekanan, coba lihat. Ada dominan, intim, stabil, cermat. Dominan, intim, stabil, cermat. Dia akan berubah jadi ini. Cermatnya dia akan naik, dominannya naik sedikit, tapi intimnya turun. Bisa baca? Bisa ngerti kira-kira orangnya kayak gimana? Dia akan menghindar dari semua orang. Dia akan hati-hati memilih langkahnya. Oke? Dia akan sedikit dominan. Dia akan sedikit untuk. Nah, kalian tangkap? Hal ini kalian harus mengerti lah. Yang dirinya kalian. Kita bisa next. Karakter menggambarkan kecenderungan ekspresif dan ekspresif seseorang, non ekspresif. Gambar dirinya di bawah tekanan. Reaksi perilaku terhadap situasi ketika diperhadapkan dengan tekanan dan ketegangan, atau reaksi ketika melindungi diri dalam lingkungan. Pernah dengar ada istilahnya BEJ, self defense mechanism, pertahanan diri, mekanisme pertahanan diri. Blame, excuse, justification. Nah itu kadang-kadang muncul loh dalam tekanan. Blame itu kita menyalahkan orang lain. Excuse itu kita bikin alasan. Justification, kita menjustifikasi dirinya kita. Memanglah saya begini, karena saya terlahir dari ini. Saya tidak bisa berhasil karena saya bukan, nama belakangnya bukan Cole. Blamingnya, itu gara-gara bapakku, itu gara-gara mamaku. Betul nggak?
Excuse adalah alasan. Kayaknya sudah begini bisa aja. Nah, itu self defense mechanism. Orang gagal selalu diejek, selalu ada alasannya. Kalian tidak boleh seperti itu, nah, oke. Ini paling sulit untuk berubah karena perilaku ini adalah respon atau insting alami yang muncul ketika di bawah tekanan dan respon tersebut keluar dari subconscious bawah sadar kita. Kalian percaya nggak Roh Kudus bisa mengubahkan kita? Ini pandangan dunia. Kalian percaya? Memang dalam tahap tertentu orang itu susah sekali untuk dirubah. Perilakunya susah sekali untuk berubah. Betul enggak? Nah, makanya Yesus bilang, kalian harus mati dulu. Konsepnya seperti itu. Kita sudah bicara 2 bulan belakangan ini, oke? Mengenai kehendak Tuhan. Oke? Kenapa kita harus dibaptis? Kenapa kita harus mati? Oke? Satu-satunya karakter di Alkitab yang shining, semua Alkitab itu isinya orang gagal semua. Kita jangan, oh iya bagus, saya mau seperti Daud mengalahkan Goliat. Oh iya, oke. Saya mau seperti Stefanus dilempar batu. Enggak ada, gitu. Intinya semuanya adalah orang gagal. Tetapi kasih karunia Tuhan bikin mereka berhasil. Oke? Nah, Roh Kudus ini selalu memampukan kita dalam mengubah apa yang harus kita rubah. Tapi intinya, kalau kehendak Tuhan muncul di kita, Dia suruh kita berubah. Mau tidak kita berubah? Simple. Kebanyakan orang memaksakan kehendaknya. Supaya apa? Kalau kehendak Tuhan tidak terlaksana, kalau kehendaknya kita terlaksana, kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya kita suka memaksakan kehendaknya kita ya, kehendak Tuhan tidak akan terlaksana. Makanya kita tidak berubah. Karena memang karakternya kita secara manusia, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus sadar hal ini. Nah, pengejarannya kita setiap hari keserupaan dengan Kristus. Bisa enggak? Susah enggak? Susah. Tapi bisa? Bisa. Intinya mau atau tidak? Tidak. Simple enggak? Next. Dia toh? Dia akan menghindari orang, dia akan marah-marah, dan dia akan hitung. Dia akan perhitungan. Ini contohnya. Nanti kalian akan lihat dirinya kalian sendiri ya. Next. Perilaku yang sebenarnya, temperamen, menggambarkan siapa dirinya, siapa sebenarnya, self-identity, self-image, self-mental. Ini cukup sulit berubah, tetapi lebih mudah dibandingkan perubahan di grafik 2. Oke? Perhatikan. Self kita harus ditundukkan di bawah kehendak Tuhan. Kita jangan meniru tokoh-tokoh lain. Kita harus lihat dirinya kita. Kehendak, banyak orang tanya begini, Katep, bagaimana caranya kita mau tahu kehendak Tuhan? Bagaimana caranya? Kau tahu saya selalu bilang sama begini, cari tahu sendiri kok kehendak Tuhan. Soalnya saya juga lagi sibuk untuk cari kehendak Tuhan untuk saya sendiri. Karena apa? Itu adalah sidik jarinya Tuhan ke kalian, pribadi lepas pribadi. Dia kasih Roh Kudus, Dia kasih, Dia mau kita berubah. Ada saja masalah, tiap orang beda kan. Masalah itu bukan untuk menghambat kita, tapi untuk membuat kita maju. Setiap orang masalahnya beda-beda. Yang jadi masalah adalah kita tidak mau berubah. Itu selalu. Next. Ini kita contoh grafiknya. Ini salah satu grafiknya ya. Tapi kita nggak akan bahas soal ini. Dia orang intim, kayaknya ini artis ini. Kurang cermat, kurang perhitungan, kurang dominan, kayaknya artis ini. Next. 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan karakter. Nomor 1 adalah keturunan. Ini kalian harus tahu. Orang tua, kebangsaan, suku, jenis, kelamin, dan sebagainya. Ini adalah budaya yang dibawa oleh orang tuanya kita. Contoh misalnya, kita menganut, orang tuanya kita adalah orang Toraja. Ya sudah pasti ada acara apa, ada acara kematian, ada acara potong tedong, atau ada acara bagaimana banyak. Nah, hal itu akan mempengaruhi kita punya pemikiran, mindsetnya kita.
apa yang kita percayai dan beliefnya kita. Selalu saya bilang adalah seperti ini. Kebudayaan apapun yang kita anut, saya berani pastikan bahwa itu adalah gagal. Selama yang kita percayai kebudayaan itu bukan budaya kerajaan Allah. Kalian harus paham hal ini. Kerajaan Allah mempunyai sebuah budaya yang berbeda dari manusia yang lainnya. Yesus adalah prototipe contoh manusia yang berhasil. Gagal mencontoh cara hidup Yesus berarti gagal mencontoh manusia yang berhasil. Kalian harus ingat itu kan, intinya dari sini. Karena pada dasarnya kita diciptakan dalam keserupaan kita memerintah. Tanpa keserupaan kita tidak bisa memerintah. Hal yang kita perintah kita akan gagal. Tanggaplah Kejadian 1, kita cerita yang lalu-lalu. Kejadian 1 ayat 26. Oke? Keturunan orang tua. Intinya adalah semua budaya kerajaan Allah, hukum-hukumnya, prinsip-prinsipnya, semuanya kita harus mengerti untuk kita bisa berhasil. Kebudayaan apapun yang kita anut, yang diturunkan dari nenek moyangnya kita, itu bisa dijamin 100% kita akan gagal. Kalau kita ikuti contoh misalnya, ada kebudayaan yang uang, duit terus. Nah, sedikit-sedikit cuan. Ada masalah apa cuan? Nah, bayangkan kok. Tuhan pernah bilang gini, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, kepada Tuhan atau kepada Mammon. Oke? Gagal enggak? Gagal pasti. Ada apa-apa, kita pasti nilai segala sesuatu dengan uang. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kalian tangkap nggak? Teladan, role model, pengaruhnya sangat besar. Sampai umur 14 tahun seperti pola asuh, jenis disiplin, cara bergaul, gaya komunikasi, cara menangani masalah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan cara memperlakukan orang lain, dan sebagainya. Oke? Teladan kita ada dua. Yang diturunkan pasti itu dari bapaknya kita atau mamanya kita. Yang kedua itu adalah orang yang kita kagumi. Itu selalu teladan, role modelnya kita. Oh, bapak ibunya kita seperti ini. Misalnya bapaknya kita merokok, kita juga akan merokok dong. Biar dibilang, kamu anak belum bisa menghasilkan uang, kenapa kau merokok? Nah, itu biar kita tidak seperti apa. Dalam waktu 4-14 tahun, begitu kita lihat orang merokok, kita akan bilang, ya, tidak apa-apa Ji, saya juga tidak apa-apa merokok, karena bapakku juga merokok. Gitu. Nah, itu dibentuk dari kecil. Contoh kita lihat, wah bapakku ini suka pukul mamaku, suka main perempuan, suka apa. Secara alam bawah sadar, hal ini pun akan terduplikasi ketika dia besar. Kalian harus hati-hati, ini namanya kutu keturunan. Ingatlah, pernah baca? Kita coba buka kan? Kita coba buka Yesaya 18 ayat 2. Saya kasih pandangan dari Alkitab juga ya, supaya kalian lebih familiar. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Pernah dengar nggak itu yang kayak misalnya bapaknya pencuri, anaknya juga pencuri. Oh iya, pantas nih, bapaknya kan pencuri. Wah, begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita mau berubah atau enggak, gitu. Jangan menyalahkan orang lain atas dirinya kita. Orang lain boleh melakukan, termasuk orang tuanya kita. Kutu kita harus berhenti di kita. Nah, kita coba lihat. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi menyindir ini orang. Weh, makan kok buah mentah, pasti anakmu yang ngilu. Dia bilang gini, demi aku yang hidup, Tuhan sendiri bilang, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Banyak di bawah-bawah. Kalau misalnya bapaknya begini, anunya begini, bapaknya yang harus mati. Bukan anaknya yang harus mati. Demikianlah firman Tuhan. Banyak. Kalau anaknya hidup menurut ketetapan-ketetapanku, berpegang dan melakukannya, dia akan hidup. Dia katakan seperti itu. Betul. Makanya itu gunanya Roh Kudus. Kita coba buka ya.
Yeremia 31 ayat 31. Ini loh perjanjian baru. Kita coba lihat dari 29. Nah, Yeremia 31 ayat 29. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi apa? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri yang menjadi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini bicara soal karakter loh. Ya, hati itu tempat terdalam kan? Tempat semua pusat pemikirannya kita, karakternya kita ada di situ. Dia bilang dia akan menaruh Tauratku. Ini bicara soal Roh Kudus yang ditaruh di dalam hatinya kita, yang mengubahkan kita. Betul? Sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Betul enggak? Ya, perjanjian baru ini. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalian tangkap? Ini gunanya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, jangan mau kok marah-marah. Saya dulu orang yang suka marah-marah, serius kan. Saksi matanya 2 itu di belakang. Iya, Arab sendiri saya suka marah-marah, serius. Tuhan bilang marah boleh? Boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Oke guys, ya. Orang dominan itu mau cepat-cepat, ceret, mau jadi. Tapi kadang Tuhan bilang begini, rem mau kok itu, pelan-pelan mau kok. Nah, berubah enggak? Berubah enggak? Orang intim maunya kelihatan di luar. Rendah hati kok. Jangan selalu mau kelihatan di orang. Hati-hati kok, sombong, jangan sombong. Kasih kecil-kecil sedikit mulutmu. Nah, orang intim, orang cermat. Maju kok, jangan terlalu khawatir. Dengan iman kau harus melangkah. Hidupmu ini di tangan Tuhan. Ngerti enggak? Ini gunanya loh. Selalu diingatkan, gini. Orang stabil, ayo lebih giat banyak hal. Oke? Pengalaman mempengaruhi perkembangan perilaku setelah umur 8 tahun. Biasanya lingkungan memberikan pengaruh besar dalam hal ini. Ingat pengalaman setelah umur 8 tahun. Dengan siapa kita bergaul? Makanya saya selalu bilang, pilih-pilih bergaul dengan kita bergaul dengan 4 orang pencuri, kita akan jadi pencuri ke? Sudah jelas. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang iya. Jelas dong? Iya ya? Betul enggak? Betul tidak, Chris? Dulu suka curi sepeda. Iya ya? Sekarang di sini menyumbang, bro. Satu. Oke. Betul loh. Orang itu yang berkorban itu sakit loh. Nggak ada yang bilang, Tuhan bilang itu bukan soal memberinya, tetapi soal berkorbannya kan. Nilai pengorbanannya kan. Susah loh orang mau berkorban. Kalau orang cinta uang, dia pegang keras-keras, tidak mau berkorban. Simple. Itu Tuhan sendiri yang ngajar. Bahwa sebenarnya sahabat yang baik memberikan bahkan hidupnya untuk sahabat yang lainnya. Ingatlah. Yesus sendiri kasih teladan. Sebelumnya coba deh. Oke, keturunan kita harus, kebangsaannya kita adalah apa tadi? Kerajaan Allah. Nah, teladannya, role modelnya kita adalah manusia yang berhasil. Siapa? Masa lemas begini? Strongman. Wow. Ya. Oke, role modelnya kita siapa? Yesus. Pengalamannya kita
harus saudara-saudara yang seiman, orang-orang yang baik. Bagaimana guys? Even bahwa kita di pekerjaan, kita harus pilih siapa circle terdekatnya kita, orang-orang terdalamnya kita. Bahkan yang dengan siapa kita bergaul, yang kita curhat, kita share, kita harus pilih. Dan satunya kita itu harus pilih-pilih, serius. Kok bisa kalau kau kasih tunjuk saya 5 orang temanmu, circle terdekatmu, saya kasih tunjuk bagaimana masa depanmu. Itu John C. Maxwell bilang. Oke, guys, next. Nah ini cepat saja, kita sudah mulai. Sudah 9:30. Dominan, kekuatan, kemauan kuat, mandiri, berani mengambil risiko. Next, suka tantangan, visioner, berpikir global, tidak mudah menyerah, pemecah masalah, produktif, optimis. Kurang berempati, tak sabaran, memaksa, memberontak, tidak detail, keras, ambisius, poor listener. Cara berpikir cepat. Next, cepatnya saja. Kebutuhan terbesar, otoritas, kontrol. Weh, ngeri lah. Bisa sihir orang lain ini. Intimidasi, dominasi, manipulasi. Hati-hati nah. Yang dominan, siapapun itu, hati-hati. Kalau tidak bertobat, bahaya. Ketakutan terbesar dimanipulasi. Komunikasi to the point, langsung. Akan sukses bila ada tantangan. Akan gagal bila semua mau ditangani sendiri, tidak bisa mendelegasikan tugas. Karena kok cepat, semuanya mau dibikin sendiri. Next. Menghindari, mengambang, tidak efisien. Dalam tekanan, kurang sabar, kurang sensitif, poor listener. Mengambil keputusan cepat, kadang terlalu cepat memutuskan. Orang-orangnya kayak gini. Ini 8 tahun lalu. General Patton, ini si George Bush, orang-orang yang risk taker, pokoknya yang suka ricu, tidak sabar, challenging, intimidasi, ya begitu. Sumbu pendek, bahaya. Next. Nah, influence, intim, kekuatan, visioner, cepat membangun hubungan, antusias, hangat, bla 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 bla. Kekurangan, emosional, tidak teliti, tidak detail, pelupa, haus pujian, tidak disiplin, suka datang terlambat, mudah berjanji, tidak fokus, disorganized. Oke, next. Cara berpikir cepat. Kebutuhan terbesarnya adalah penerimaan atau dihargai. Ketakutan terbesarnya takut ditolak. Komunikasinya suka cerita. Akan sukses kalau ada dukungan. Tidak bisa sendiri nih, tidak bisa sendiri. Akan gagal bila tidak fokus. Banyak. Hari ini mau ini, hari ini mau ini, hari ini mau ini. Contohnya next. Dan tadi? Menghindari rutinitas, keruwetan. Tidak bisa dia melakukan hal yang sama berulang. Kalau kalian mau ingat saya share. Dalam tekanan, lack of detail, mudah terdistraksi, mudah. Kurang memantau, pengambilan keputusan spontan. Wah, paling banyak, paling cepat habis uangnya ini. Ayo bro, cepat, diskon kebetulan ini. Shopee CO deh. Nah, langsung, beli langsung, gesek kartu kredit. Oke guys, nah contoh orang-orangnya kayak gini. Selalu muncul depan kamera. Depan layar. Jadi optimis, suka bikin orang ketawa, nggak suka rutin, ekspresif, suka party hard, talkatif. Ya, next. Stabil, kekuatan, ramah, sabar, kooperatif, setia, berempati, mediator, mengalah, suka damai. Wih, wah, keren ya. Berkorban, tekun, simpatik, tim player, pendengar yang baik, efisien. Kekurangan, pasif, apatis, ragu, kompromi, pesimis, terlalu hati-hati, puas diri, lambat, batasi diri, takut gagal. Ini model BGS. Next. Cara berpikir agak lambat. Kebutuhan terbesar, rasa aman dan diterima. Ketakutan terbesar, jadi dia tidak bisa nolak nah. Ada, ayo jadi WL, siap. Jadi soundman, siap. Jadi pemain bass, siap. Semuanya dia siapin. Terus pas itu dia harus mengajar sekolah minggu di bawah. Nah, berantakan guys. Bagaimana? Oke. Kebutuhan terbesarnya, ketakutan terbesar perubahan, komunikasi seperlunya, harus dipancing. Next. Akan sukses bila ada kontrol atau tekanan, harus didorong, push. Oke. Akan gagal bila cepat puas. Next. Menghindari ketidakpedulian, kurang sabar. Dalam tekanan dia akan oversensitif. Lambat mulai, hindari perubahan status quo. Dia mau kalau yang ini aja deh. Mengambil keputusan itu harus, ayolah kita berunding dulu. Oke, calm, supportive, team player, Mahatma Gandhi, Lady Diana,
Ya begitu. Ya, guys. Next, cermat. Ya. Logis, analitis, cermat, akurat, teliti, detail, sistematis, tepat, peka, kualitas, standar tinggi, sempurna. Sulit untuk dikritik, sulit ambil keputusan, curiga karena sulit percaya, pesimis, perfeksionis, lack of relationship actually. Next, cara berpikir agak lambat. Kebutuhan terbesar data, fakta, ketepatan. Ketakutan terbesar adalah kritikan. Komunikasi harus detail, harus informatif. Akan sukses bila didukung dengan data. Next, akan gagal bila menjadi perfeksionis. Menghindari ketidakteraturan, tidak semestinya. Dalam tekanan perfeksionis, kritis, kurang responsif. Pengambilan keputusan harus metodis. Harus ada metodenya. Seperti ini, analisis. Alan Greenspan, Albert Einstein, Alan Greenspan, kritis, skeptik. Next, sudah selesai. Nah, menurut kalian ada di mana? Kalian harus tahu dari penjelasan tadi. Kalau kalian mau ambil, saya kasih. Hanya saja kalian harus pikir seperti ini. Apapun kalian di masa ini, kalian adalah unik diciptakan sama Tuhan. Ya, kita di mana itu ayatnya, Miss? Dia sering bilang kita diciptakan untuk berbuat apa? Untuk setiap perbuatan baik. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada saja bagian-bagiannya kita. Tidak semuanya orang harus memimpin dong. Kalau semua jadi kepala, siapa mau jadi tangan? Siapa mau jadi kaki? Siapa mau jadi badan? Siapa yang mau tahan badan? Siapa yang mau gimana? Jadi kekuatan. Kalau semua jadi mulut, semua bertengkar pasti. Wah, mau pukul. Oke? Efesus 2 ayat 10. Minta tolong kakak kalau bacakan. Efesus 2 ayat 10. Yes. Karena kita ini buatan Allah, Yes. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Ya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oke. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Dia. Kalian ingat? Di dalam Dia. Ketika kita di dalam Dia, kita dituntun, kita harus rela memberi dirinya kita untuk berubah. Apapun yang jelek, apapun yang tidak mau diatur, apapun yang diatur, itu sudah harus berubah. Kita harus tinggalkan sifat-sifat kebiasaan lama. Marah, iri, dengki. Apa itu? Kolose 3. Coba buka Kolose 3. Manusia baru. Kita coba buka yang Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Oke? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar siapa? Kalibnya. Menurut gambarnya siapa? Tuhan sendiri. Oke? Mengenal Tuhan, pengetahuan yang mengenai siapa kita dan bagaimana kita harus bertindak. Oke? Dalam hal ini tidak ada orang Yunani dan bla bla bla. Kita lompat ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu juga berbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan lain, sambil menyanyikan puji-pujian, mazmur dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur pada Allah dalam hatimu. Oke guys, simple ya, simple sekali. Apapun kita, apapun kondisinya kita, yang penting kita mau hatinya kita lembut. Bagaimana guys? Satu ayat lagi kita coba. Yehezkiel 36 ayat 26. Ini janji Tuhan loh.
Yeskiel 36 ayat 26. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan perjanjian baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Ini sudah tergenapi enggak? Sudah dong. Sudah ya guys? Ya, kita jadi manusia baru ya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan pada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Kuncinya ini guys. Nah, beri dirinya kita untuk dibentuk, karakternya kita sesuai dengan karakter yang Tuhan mau. Oke? Tidak peduli cara komunikasinya kita, personalitinya kita seperti apa, cara bicaranya kita, caranya kita untuk melakukan sesuatu. Tapi ingat, harus selalu diingatkan sama Roh Kudus. Kalau kita diingatkan, jangan mau marah-marah, aduh stop. Betul tidak? Sudah nih, jangan mau kokor-korki, jangan mau marah-marah lagi. Kita harus stop. Karena apa? Hatinya kita harus lembut itu gampang dibentuk. Kalau kita keras, pasti pecah. Bagaimana kan, guys? Oke, kita dapat selesai. Nanti minggu depan kita akan kembali lagi di tempat sini. Mungkin hasilnya sudah ada. Kakak Kolo nanti yang akan bantu kita. Saya akan bagi untuk hasilnya pada masing-masing orang. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan sama Kakak Kolo. Silakan Kakak Kolo.